Malam ini kita akan uh, ngobrol dengan Ibu Binyo. Anda sudah melihat beberapa iklan poster yang sudah bertebaran begitu. Wah, Kita akan mulai, mari kita berdoa dulu, Bu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Mengucap syukur untuk kesempatan, mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh uh, melakukan siaran acara malam kesaksian ini. Kami menyerahkan Ibu Binyo, kami menyerahkan saluran Instagram ini, kami menyerahkan saluran koneksi internet kami, biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai. Segala apa yang kami perbincangkan pada malam hari ini, biarlah boleh bermanfaat, bahkan boleh menginspirasi lebih banyak orang untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Bergabung sudah dengan GKI Ngagel. Seperti tadi pendahuluan saya bahwa kita akan berbicara mengenai seni dekoratif dalam ibadah. Banyak gereja sekarang mulai melakukan dekor-dekor penting gitu ya. Untuk hari-hari raya, untuk ibadah-ibadah rutin, mereka melakukan dekor-dekor di gereja. Dan banyak juga gereja yang memakai jasa pihak ketiga atau profesional untuk melakukan itu. Tentu semua ada harganya, tentu semua ada pengorbanannya. Kalau kita memanfaatkan, kita memberdayakan jemaat juga, tentu ada orang-orang tertentu yang bertalenta. Beruntung GKI Ngagel sekarang sudah beberapa tahun ini punya jemaat yang bertalenta untuk itu. Belum banyak mungkin yang kenal atau sudah banyak yang kenal di sana. Ibu Binyo. Selamat malam, iya. Ibu. Selamat malam. Salam kenal bagi yang belum kenal. Oke. Bu Binyo, memulai di GKI Ngagel ini sudah berapa tahun? Memulai Beribadahnya pelayanan, Pak. dulu deh. Oh, Enggak, beribadah beribadahnya dulu deh. 2013, Pak. 2013, lama juga ya. Agak telat GKI Ngagel menemukan Iya. menemukan orang yang bisa ikut melayani dan mulai terlibat pelayanan itu. Seperti apa? Eh, Pas Natal 2017, waktu itu Oke. dimintain tolong Jamel untuk membikinkan candle holder untuk majelis. Candle holder, oke. Mm-mm. Nah, kemudian, Ya. Nah, kemudian dari situ berlanjut ke Paskah, kemudian berlanjut ke bulan apresiasi musik gereja, kemudian berlanjut ke bulan keluarga, dan Natal lagi 2018, dan Paskah 2019, dan Natal 2019, dan seterusnya sampai terakhir kemarin Paskah 2021, tapi saya di bagian ini aja. Jumat Agung dan Pentakosta. ndak dengan berturut-turut begitu, ndak merasa keberatan ya, Bu? Enggak sih, karena saya hobi dan saya senang. Jadi ya dengan sukacita gitu. Jadi menyalurkan hobi saya juga sih, gitu Pak Sinto. Oke, menyalurkan hobi ya. Iya. Uh, Ibu memang belajar dekorasi ini atau punya latar belakang apa yang... Uh, Tidak sih Pak ya. Kalau belajar khusus seni dekorasi sih tidak. Itu
murni imajinasi itu datang mungkin ya dari Tuhan ya, gift sih dari Tuhan. Jadi secara khusus untuk mempelajari dekor tidak, untuk mempelajari dekorasi bunga, merangkai bunga juga tidak. Jadi bisa aja sendiri gitu Pak. Nah, latar belakang saya orang bisnis. Saya bekerja sehari-hari saya bekerja di kantor pialang sebagai kepala cabang. Kemudian saya juga ada usaha F&B juga. Jadi tidak ada usaha dekor atau usaha untuk art and craft dan sebagainya tidak. Jadi semua murni hobi gitu Pak. Bu, pertama kali kita lihat yang meminta tolong tuh kayaknya ada ikut bergabung di sini, Ibu Amel. Pertama kali diminta tolong itu, yang terpikirkan atau konsep yang Ibu lakukan itu apa? Halo. Sebentar Pak, agak putus-putus, bisa diulang Pak? Iya, iya. Pertama kali ketika Ibu diminta tolong untuk melayani ya, gitu ya, membuat tempat lilin gitu ya. Yang Ibu pikirkan konsep itu seperti apa pertama kali itu? Kalau lilin ya? Ya. Itu kan cuma lilin kan diminta? Iya. Nggak dekor yang lain-lain? Iya. Nggak, kalau awalnya sih cuma lilin. Ya, waktu itu sih tidak ada pesan khusus. Jadi ya saya bikin yang sesuai dengan yang tersedia di rumah Pak, peralatannya gitu. Gitu, kalau yang tentang lilin ya. Gitu. Nah, yang candle holder yang pertama kali. Iya, candle holder pertama kali. Setelah candle holder itu Ibu berikutnya kan di itu Pasca ya. Yang memegang semua dekorasi ya. Pasca. Yang pertama kali Ibu terpikirkan itu melakukan apa di GKI Ngagel, atau ada tantangan-tantangan apa dengan gereja dan lain-lain? Iya. Kalau waktu itu saya waktu Paskah pertama ya Pak ya, waktu pelayanan pertama 2018 itu saya ada bikin untuk Jumat Agungnya. Jadi mulai dari Rabu Abu, Kamis Putih itu sampai ke Paskah, itu pas waktu itu saya melayani bersama C. Amel juga, sama Pak Agus. Nah waktu itu saya membuat goa. Waktu itu sih belum ada tantangan ya. Jadi masih kayak pesan tidak boleh bikin kotor, tidak boleh paku memaku gitu aja sih Pak. Jadi itu waktu sudah Paskah, posisinya di ruangan mana gereja waktu itu sudah? Yang masih gereja baru di yang Ebenezer? lama, Pak. Masih gedung yang di lama? Gereja lama. Atau ya. Gedung gereja lama ya? Oke. Gedung gereja lama. Gitu. Tantangannya jadi waktu itu apa belum dengan ada tantangan. Waktu itu belum ada sih Pak. Jadi masih baik-baik saja, masih sesuai rule gitu. Masih sesuai bikin rule goa ya? waktu itu. Iya, gitu. Masih bisa terkondisikan. Gitu Pak. Dari Yang 2018 ya, pasca 2018. 2000. Kemudian berlanjut ke Natal 2018 ya? Iya. Itu ya, berarti... Kemudian bulan apresiasi musik Pak. Bulan apresiasi musik. Oh, bulan apresiasi musik. Itu bulan Iya, Juni iya. itu. Iya. Masih di gedung gereja itu saya kira itu. Iya, itu saya minta izin untuk menggambar-gambar itu Pak di tembok waktu itu. Yang diizinkan menggambar nggak, Bu? Pertama ya tidak ya Pak ya. naik banding terus akhirnya dikasih. Jadi memang agak bandel Pak. Jadi memang out of the box. Gitu.
Tapi tidak Mungkin boleh karena dicontoh kayaknya gerejanya, ya Pak ya. mungkin karena gerejanya sudah mau dibongkar waktu itu ya, jadi boleh Iya, diizinkan untuk ibu iya. menggambar-menggambar Tapi setelah itu dikembalikan sesuai dengan seperti semula kok Pak. keadaan aslinya ya. Iya, Iya, ya. Seingat iya. saya memang kalau kita bisa menjamin bahwa kita dekor dan kita kembalikan seperti posisi keadaan semula, biasanya diizinkan biasanya untuk hal begitu. Nah, dari semua itu, tantangan yang paling 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 sulit lah menurut Bu Binyo itu di mana, di event yang mana untuk itu? Yang paling berkesan buat saya ya Pak ya, Iya. itu di Natal 2019. Natal 2019. Natal Oke. 2019. Nah, waktu itu gedung gereja masih kondisinya 50%. Kita kan sedang renovasi ya Pak ya. Jadi Iya. masih 50%. Jadi lantainya masih belum dipasang, masih berdebu, terus temboknya itu semen ya. Ingat ya Pak ya. Jadi masih mungkin 50% kayaknya ya kondisinya. Pokoknya sangat berdebu waktu itu. Nah, dan saya alergi debu, Pak. Wah, Nah, iya. dan saya alergi debu, dan waktu itu kondisinya itu saya lagi flu berat, badan greges, nggak enak pokoknya. Nah, waktu itu juga sempat ditanya juga sama Bu Tejo, gimana kondisinya Bu, mohon doanya, saya lagi flu berat ini Bu, gimana ini Bu, gitu. Nah, sempat ya galau gitu ya Pak ya. Terus waktu itu serah terima boleh di dekornya itu tanggal 19. Serah terima gedung dari kontraktor ya Pak ya, baru boleh di dekornya itu tanggal 19. Kemudian saya datang tanggal 20, itu kondisinya luar biasa, debunya itu madul-madul gak karuan Pak. Saya nggak bisa nafas masuk ke dalam situ Pak. Nah, terus tanggal 21 masih sama. Tanggal 22 saya suruh koster untuk siram-siram, terus saya suruh ambil kipas angin karena kan enggak ada AC, enggak ada semua ya Pak ya. Itu masih tetap sesak nafas Pak. Saya nggak mampu waktu itu. Karena waktu itu luar biasa persiapannya juga terlalu mepet karena pemberitahuannya itu juga terlalu mepet waktu itu dengan kondisi gereja yang seperti itu. Jadi semuanya itu harus cepat. Nah, nah kemudian tanggal 22 malam itu saya dibantu Pak Boy ya Pak ya, suami saya pasang lampu gitu, masih pasang-pasang lampu, instalasi lampu, tapi saya sendiri masih belum bisa untuk ini ya aplikasi dekor ya, karena kondisi gerejanya yang masih luar biasa, udaranya itu Pak berdebu banget ya. Akhirnya nggak ada Iya. pilihan. Tanggal 23 pagi itu jam 6 pagi itu saya sudah ada di gereja, ya kan. Nah di situ tuh kan sudah nggak bisa mundur ya Pak ya. Tanggal 24 kan sudah dipakai, ya kan, malam Natal kan. Jadi Iya. tanggal 23 kan sudah harus selesai kan harusnya ya. Nah waktu itu benar-benar itu badan saya itu sakit semua gitu. Nah di situ saya minta pertolongan Tuhan supaya penyakit saya ini disembuhkan, dan langsung Pak saya bicara, saya kan nggak bisa yang saya pernah ceritakan ke Pak Sinto ya. Jadi saya ngobrol aja sama Tuhan, Tuhan gimana caranya ini saya bisa berkarya kalau kondisi badan saya seperti ini gitu. Nah akhirnya Tuhan kasih mukjizat di situ tuh bener-bener badan saya tuh sehat, udara itu segar sehingga saya bisa berkarya dari jam 6 pagi sampai jam 2 dini hari, tanggal 23 Pak. Kemudian tanggal 24-nya
Jam 6 pagi saya sudah ada di situ sampai jam 3 sore itu belum selesai. Sampai jam 3 sore di situ ini inget banget di situ itu ya masih ada PR jam 3 itu masih ada PR belum bikin rangkaian bunga lilin, rangkaian bunga mimbar, kemudian masih belum bikin backdrop foto corner, masih ada lagi belum ngecat nyamain warna antara podium yang di mimbarnya untuk pendeta, nyamain warna dengan lantainya itu. Padahal itu sudah jam 3, Pak. Padahal jam berapa harus dipakai? Ibadahnya jam berapa? Ibadahnya jam 5, Pak. Ibadahnya jam 5 kan. Jam 4 maaf, sudah, Ibu, jemaat itu sudah datang. Iya, jam 5 ibadahnya, Pak. Ibadah jam 4 apa jam 5 itu? Jam 5. Jam 5 ya? Sore itu sudah mulai ibadah, Pak. Jam 4 itu jemaat sudah pada datang. Jam 5. Iya. Nah, kebetulan, Pak, di situ itu ada Cik Lucy sama Cik Amel. Ya kan? Kan pianis itu, Pak. Nah, maaf agak-agak putus-putus ya, Pak ya? Dengarnya? Iya, dari pihak Ibu agak putus-putus. Tapi kita masih bisa terdengar. Pak. Halo. Ya. Tes 1. Halo. Oke, sekarang boleh. Oke, lancar. Halo. Iya, lancar. Nah, kemudian kebetulan ada pianisnya GKI Ngagel ini yang multi talenta semuanya. Saya minta tolong untuk ngecatin itu, Pak, mimbar. Gitu, Pak. Jadi bisa loh, Pak, akhirnya. Jadi itu ada bakat juga untuk seni coloring ya. Seni untuk melukis ya. Jadi gitu, Pak. Terus kemudian saya pulang. Saya harus selesaikan 11 rangkaian bunga dalam waktu 1 jam. Nah, itu luar biasa banget. Dalam 1 jam saya bisa menyelesaikan 11 rangkaian bunga, itu termasuk bunga untuk candle holder ya, Pak ya. Candle holder itu untuk G lantai 1, 2, 3, sama candle holder untuk gedung gereja baru, dan bunga mimbar dan lain-lain itu ada 11 rangkaian dalam waktu hanya 1 jam. Itu tanpa koreksi, asal tancep, selesai. Nah, kemudian begitu nyampe gereja, Pak, sudah saya ngantarkan bunga itu sudah banyak jemaat oma-oma itu terutama itu yang sudah datang jam 4 gitu. Nah, itu masih ada satu lagi pekerjaan saya bikin foto booth. Nah, foto booth itu saya selesaikan dalam waktu hanya 15 menit. Nah, karena yang tahu konsep dekornya itu hanya saya, jadi hanya saya yang bisa kerjakan gitu, Pak. Karena tidak ada 3D-nya, semua ada di kepala saya aja gitu. Jadi imajinasi saya sendiri gitu Pak. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa dan di luar perkiraan sekali gitu, Pak. Gitu. Itu yang pengalaman yang luar biasa, itu saya sampai juga geleng-geleng kok bisa ya gitu. Tuhan luar biasa berkarya melalui tangan saya gitu, Pak. Iya. Yang saya sering lihat sekarang kalau dekor gereja itu selalu ada foto booth gitu ya. Karena saat ini lagi kekinian itu, Pak Menang. Lagi kekinian foto booth, sehingga banyak sekali untuk ini. Dan Ibu melakukan itu banyak di GKI Ngagel. Setiap kali kalau ada event, saya pikir kalau ini akhirnya orang-orang akan mulai mencari
gitu loh. Kalau ke gereja, di mana bisa Foto foto booth. booth di mana? Iya. Ini Mm-mm. bisa foto booth. Dan kalau nggak salah ya, saya nggak salah dengar bahwa biasanya ibu memakai foto booth itu barang-barang pribadi ibu, misalnya koleksi koleksi pribadi ibu ya. Iya Pak, sesuai konsep sih Pak, sesuai konsep. Biasanya saya berbicara dulu sama panitia, terutama si acara gitu ya Pak ya. Jadi konsep acaranya seperti apa, pesan yang mau disampaikan itu apa gitu. Jadi hal-hal apa yang mau diangkat, terus jadi seperti itu Pak. Jadi saya berusaha untuk memvisualisasikan tema acara tersebut supaya nyampe di jemaat itu pesannya itu nyampe dan ada kesan gitu loh Pak di setiap acara tersebut Hmm, gitu Pak. hmm. Dan ibu nggak pernah konsep itu dalam dalam gambar, dalam Enggak, dalam enggak Pak. Soalnya kan saya ini bukan desainer, saya bukan arsitek, jadi saya bukan, jadi saya tidak pernah sekolah desain, jadi saya tidak bisa menggambar 3D. Jadi saya itu selalu berimajinasi. Jadi di setiap event, di setiap acara saya pasti bicara dulu sama panitia acara. Jadi konsep acaranya itu seperti apa, terus kira-kira simbol yang mau dihadirkan, simbol yang mewakili acara tersebut itu apa. Itu yang berusaha saya tampilkan atau ini saya adakan gitu di dekorasi tersebut gitu Pak. Nah, semuanya itu by feeling dan imajinasi. Jadi biasanya itu saya berdiri gitu, tengok-tengok sekeliling. Ini kira-kira mau saya apain ya? Nah itu saya membayangkan beberapa kali gitu. Itu di kepala saya itu bisa detail. Oh nanti saya taruh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah seperti itu. Jadi ya visualisasinya yang beberapa kali yang sudah terjadi di gereja itu Pak. Jadi itu semuanya by imajinasi tanpa ada planning gambar sebelumnya gitu Pak. Gitu. Jadi Oh, oke, imajinasi bentar. itu Bentar Bu, Ibu kan ngomong nggak bisa menggambar dengan detail dan lain-lain. Ibu latar belakang sekolahnya, kuliahnya apa dulu? oh, saya informatika Pak. Teknik Nah, ini dia. informatika. Ini dia. Gitu. Jadi teman-teman yang menonton acara ini orang yang latar belakang pendidikannya informatika, tetapi satu hal bahwa yang saya tahu kalau seseorang itu uh, biasanya cuma seniman ya, bahwa mereka tuh melakukan sesuatu tuh mereka sudah punya gambaran utuh Iya, di kepala mereka gitu ya. iya. Sehingga Detail. ketika dia melakukan itu seperti puzzle yang dia sudah tahu akan menaruh di mana dan menjadi gambar lengkapnya. Memang agak sulit bagi kita orang awam karena kita tidak punya kemampuan seperti itu yang sudah ada di dalam kepala. Gambaran besarnya seperti apa kita tidak pernah tahu. Saya juga pernah melihat kadang-kadang dekor di GKI Ngagel ada yang aneh-aneh itu ya Bu. Seperti cemara, pohon cemara, apa buahnya atau apa itu yang Ibu pernah melakukan itu? Oh iya Pak. Nah, kan itu menyesuaikan kondisi ya Pak. Saya ini alirannya itu natural ya Pak. Natural itu karena saya memungut di jalanan di sekitar rumah gitu Pak. Jadi waktu Natal 2019 itu kan nggak mungkin dengan kondisi gereja yang masih separuh jadi kita kasih yang mewah-mewah yang bisa dibeli di toko kan nggak mungkin. Jadi semuanya kan harus custom dibikin sendiri gitu ya Pak ya. Nah, terus kan kalau
mungkin kalau di luar negeri ada salju. Kalau di sini kan nggak ada apa-apa ya Pak. Adanya kan dedaunan, ada ranting, ada bunga gitu Pak ya. Yang pokoknya biasanya saya itu idenya itu berasal dari ya lingkungan sekitar saya. Jadi dari rute dari kantor ke rumah ke kantor itu biasanya kan di jalan-jalan ini saya lihat apa. Oh sekarang ini lagi musim uh, ini pohon palem ini pada berbuah. Nah, kalau di luar negeri kan ada ceri Pak, merah-merah yang menghiasi pohon cemara kan. Nah, di sini kan nggak ada ceri, adanya itu buah palem. Nah, buah palem kan ada yang masih hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Nah, itu yang saya pakai untuk menghias pohon pada saat itu dan memanfaatkan ranting-ranting dan untuk sukacitanya saya ini ya gambarkan dengan lampu-lampu yang bertebaran dan bintang-bintang gitu Pak. Nah Hmm. seperti itu. Nah itu ya mungkin tidak terpikir oleh orang lain ya. Saya biasanya ya memanfaatkan dari apa yang ada di sekitar saya gitu untuk dekor gitu Pak. Jadi dekor itu tidak harus yang bagus, mewah, harus beli begitu Pak. Jadi dekor itu ya bisa kita manfaatkan dari hal-hal atau apapun yang ada di sekitar kita itu yang bisa kita aplikasikan gitu. Bu, waktu Gitu. Ibu memakai buah palem itu dari cemara itu, Ibu katanya mungut-mungut di jalan. Iya, ada yang kadang merah gitu Pak di rumahnya orang nggak kenal gitu ya. Ya saya ketok gitu, Bu boleh nggak saya minta buahnya itu buat apa? Boleh nggak saya tebang buat dekor gereja? Ya gitu ya orang. Kok bisa ya? Buat apa ya? Ya kayak gitu. Terus ada kayak ranting gitu. Orang tanam pohon kadang kan nggak sukses Pak. Mati gitu ya. Bu boleh nggak Iya. pohon yang mati itu buat saya? Buat apa? Buat dekor gereja? Pasti dikasih Pak. Jadi biasanya saya itu minta-minta gitu Pak. Gitu. Kan kreatif gitu loh Pak. Bagus kan nggak harus beli. Gitu. Gitu sih. Selama ini saya sering sering minta dan memungut di jalanan gitu. Seperti kayak ini dekor Jumat Agung. Nah Jumat Agung Ya. waktu itu Mm. ini yang memungut di jalanan ya Pak. Jumat Agung 2020. Nah, itu kan Mm. saya mengangkat temanya itu lebih ke penderitaan. Mm-mm. Penderitaan yang diwakili dengan dedaunan kering. Nah, daun-daun itu saya suruh tukang kebun di perumahan ini untuk kumpulin, Pak. Jadi daun apa aja yang ada di perumahan. Tapi saya Mm. cuci dulu, kemudian saya jemur, baru saya bawa ke gereja. Dan ranting-ranting kering itu ada saya ambil dari taman-taman yang ada di Manyar itu Pak. Saya minta sama Pak Security-nya, boleh nggak ditebang yang kering ini? Saya angkut pakai beca, saya bawa ke gereja gitu Pak. Jadi biasanya seperti itu, gitu. Jadi ya, ya itu Pak. So, tematik. Saya lebih ke tematik gitu Pak. Jadi Ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman yang bergabung, yang mendengar ini, ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan ya, gitu ya. Yang orang lain merasa itu sudah tidak butuh lagi, ya kan? Tapi ternyata di tangan orang-orang yang mempunyai talenta untuk mendekor, itu bisa menjadi hal-hal yang indah dalam pandangan, bisa dijadikan dekor yang indah, begitu ya. Uh, Bu, bosan enggak atau ada jenuh enggak untuk berkarya. ketika berkarya? Enggak sih Pak ya. Apa ya? Itu untuk kalau berkarya ya Pak ya, untuk penyeimbang hidup. Karena kan untuk hobi ya Pak ya, hobi itu perlu disalurkan bagaimanapun caranya atau bentuknya gitu loh. Dan kebetulan uh, selain hobi art and craft atau melukis, menggambar, nah
pas kebetulan ini kan ada lahan lain yang untuk penyaluran Nah, hobi, ya itu di gereja, ya kan. Jadi lebih luas gitu berekspresi dan bisa dinikmati lebih banyak orang gitu. Itu seneng banget sih Pak kalau banyak yang mengapresiasi gitu, rasanya bahagia sekali gitu Pak. Jadi ya kalau bosan enggak sih gitu untuk berkarya ya gitu. Kan berarti juga berarti berarti terbuka kesempatan misalnya ada yang mau memanggil sebagai kalau profesional profesional, oh kalau profesional mendekor bayar ya Pak? mendekor Iya Pak. iya. Ya, jadi nanti kalau saya berprofesi sebagai ini, sebagai dekor profesional, nanti saya nggak punya hobi dong, Pak. Oh Nah, begitu ya ya. kan beda sih. Kalau untuk profesi sih enggak gitu. Jadi karena kan semuanya memang pemberian Tuhan ya, gift ya. Jadi ya untuk cukup untuk melayani aja sih untuk saat ini. Nanti kalau misalkan dipanggil untuk dekor kan biasanya ada deadline-deadline khusus atau gimana. Nanti saya jadi stres, jadi ya nggak susah Pak, gitu. Iya tahu nanti susah nggak punya hobi dong. tapi tapi hobi hobi ibu kan juga saya lihat bisa menjadi bisnis kan. Ibu punya punya Iya, punya bisnis bisnis selain bisnis apa tuh konsultan ya, ya keuangan atau apa konsultan, gitu. iya, Ibu juga saya lihat punya 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 kafe, punya punya apa kafe, yang hobi ibu banyak tersalurkan juga ke situ ya. iya, iya, Mendekor mendekor kafe, ya diganti, mendekor rumah juga Pak. Jadi kalau mendekor bosan rumah juga ya. diganti-ganti gitu Pak. Iya, iya Nah, sih. itu saya kira hobi-hobi yang sudah bisa dijadikan bisnis ya. Iya, kalau sekedar untuk mendekor milik pribadi sih oke, tapi kalau untuk profesional mendekor untuk jasa sih untuk saat ini enggak ya Pak gitu. Jadi nanti nanti saya nggak punya hobi. Nanti tambah pusing banyak pekerjaan gitu Pak. Waktunya nggak cukup Pak. Begitu ya. Mm-mm, Tapi kalau dengar dengar kesaksian ibu tadi bahwa mm-mm. di Natal yang dalam dalam hitungan hari ya, hitungan jam lah mungkin ya, ibu bisa Iya, menyelesaikan semua itu. semuanya ah ah, ah. Itu kan ah, amazing. apakah itu iya iya sih amazing itu. Apakah merasa ada invisible hand yang membantu itu atau Jelas, Pak, jelas. Iya, jelas. Jelas banget. Itu kalau nggak pertolongan Tuhan nggak mungkin bisa terjadi, Pak. Dengan kondisi yang seperti itu kan Pak Sinto menyaksikan sendiri betapa banyaknya yang harus didekorkan. Ya kan, itemnya banyak dari lantai satu, lantai dua, terus eh, ya terus dengan bunga-bunga itu sebanyak itu dalam waktu secepat itu luar biasa sih Pak gitu luar biasa itu sampai kayak mimpi gitu Pak habis itu kok bisa ya gitu kok bisa ya gitu seperti itu luar biasa sih itu pengalaman yang luar biasa yang belum pernah terjadi sih Pak gitu yang benar-benar gitu Pak gitu Tuhan Maha Besar gitu Pak benar-benar itu. Bu di gedung gereja yang baru yang sekarang Mm-mm. event apa yang ibu sudah terlibat dalam dekor ini? Uh, karena ke, karena pandemi ya Pak, jadi kan eventnya tidak Iya, terlalu besar. Ya ah, Natal 2020 kemarin saya cuma oke, dekor di pohon Natalnya kan. Terus iya Jumat Agung, Jumat Agung. kemarin saya mengangkat lebih ke Taman Getsemani ya, gitu. Jadi Oh, itu saya dari paper dari kertas Samson saya mix color gitu supaya menyerupai batu kemudian disusun seperti perbukitan gitu Pak yang kemarin Jumat Agung yang hmm, 2021 terakhir itu oke.
Gitu. Teman-teman yang menyaksikan acara ini, jika Anda ingin bertanya, jika Anda ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar Anda, mungkin, atau bertanya, nanti kita bisa membahasnya bersama-sama. Bu, yang bulan keluarga kemarin juga dari Ibu? Bulan Bukan. keluarga, enggak Pak. Enggak, Bulan kemarin kan lalu, oh bukan simple ya. ya. Enggak, Simpel ya. Cuma simple. ada itu ya. Iya, karena Oh, kan pandemi mungkin ya Pak ya. Kita enggak iya. terlalu Mungkin karena ibadahnya juga waktu itu belum, masih online ya. Sekarang kan sudah onsite, jadi mungkin yang terdekat mungkin ya Natal ini ya Ibu ya. Jadi Ibu jangan bosan-bosan kalau dihubungi panitia. Oh, belum ada yang menghubungi untuk Natal besok Pak. Maksud saya mungkin nanti dari gereja lain. Oh, gereja lain. Oh, kalau dari gereja lain iya Pak. Kemarin itu Anton ini minta apa? Inspirasi untuk Natal di outdoor. Nah, kebetulan kemarin ada tanya, terus saya suruh tengok Instagram saya, bisa dilihat inspirasi yang 2019, Natal 2019. Tapi belum ada ngobrol lagi sih. Boleh kok kalau cuman ini ya, jadi minta inspirasi Konsultasi ya, gitu, maksudnya minta konsultasi inspirasi boleh. ya. Tapi Konsultasi. kalau untuk pengaplikasiannya nggak sempet Pak ya. Kalau meminjami boleh, kalau untuk GKI Ngagel ya harus kayaknya. Gitu Pak. Ya, teman-teman di GKI Ngagel beruntung lah kalau sekarang. Terus Bu, kalau ya silakan. Terus? bagi yang mau belajar boleh kok Pak, mau belajar. Jadi Iya, saya saya juga melihat katanya Ibu uh, punya atau belajar secara khusus ya. Apa iya, istilahnya, deco page ya, deco iya page. Dekopage. Itu Itu apa sih Ibu? Mungkin orang-orang butuh tahu itu deco page itu apa. lagi hit sih Pak saat ini sih. Tapi saya belajarnya Mm-mm. dari 2014 yang lalu. Nah, itu seni menempel, menggunting dan menempel gambar. Tapi sebelum ditempel dan ditempel itu ada teknik khusus untuk background-nya, bikin background effect gitu, Pak. Jadi ada kayak bikin gimana caranya bikin retak-retak, bikin vintage, terus uh, kayu bisa nampak seperti batu lazuli atau bikin marble efek gitu. Jadi ada banyak teknik gitu Pak. Jadi bisa botol kaca bisa seperti batu, terus kayu bisa seperti batu, terus kayu jadi barang yang baru bisa nampak jadi barang lama vintage, bukan besi nampak seperti besi yang bisa karatan, yang bisa jamuran, nah seperti itu. Jadi bahasa awamnya Iya, seperti itu. ternyata kita berpikir bahwa uh, menggunting, menempel itu seperti kita main untuk anak-anak sekolah minggu. Ternyata ada seninya yang Ada dikembangkan. seninya Pak, ada seninya bikin background efeknya itu Pak. Nah background efek itu bisa diaplikasikan di furniture, terus di tembok, di lantai, banyak Pak, banyak ini bisa diaplikasikan di mana aja sih gitu. Gitu Dan Pak. Ibu punya sertifikat pengajarnya ya? Iya, saya punya sertifikat Sertifikat. teachernya. Desa lulus 20 teknik Kalambor Itali, terus teknik Turki, Alzheimer teknik sama cadence. Jadi dari beberapa ini ya, ini apa namanya beberapa teknik dari beberapa negara. Jadi ada perbedaan. Nah, itu bisa diaplikasikan di mana aja. Kalau di rumah saya biasa bikin background tembok sendiri, terus bisa
ya bikin apa aja sih Pak, bisa di mebel, di vas, saya belajar painting juga di keramik, pokoknya Belum apa belum aja. Decopage belum pernah Ibu aplikasikan di GKI Ngagel ya untuk Oh, dekor. sudah Pak, waktu itu event Natal 2018, waktu itu kan Oh, yang di foto booth ya. bukan Pak, Foto. saya ada jualan waktu itu untuk nyari Oh, uang, untuk charity. Nah, saya bikin oke. jam yang banyak, yang waktu itu Iya, ada iya, iya. gantungan pohon, gantungan kunci, terus jam dinding yang besar, yang gede banget, yang 60 Iya, iya. cm kalau Pak. Nah, itu beberapa teknik dasar Pak yang saya pakai waktu itu untuk bikin jam dinding dan lain-lain waktu itu. Itu teknik decoupage. Oh, Tahun Natal 2018, ketuanya waktu itu Pak Agus. Waktu itu kita cari ini Pak, untuk charity, dana untuk charity. Nah, hmm. waktu itu. Jadi tapi untuk jualan, saya untuk berbisnis tidak sama sekali, belum pernah, dan masih belum kepikiran juga sih Pak. Jadi semuanya ini memang untuk gift ya, karena saya di gift, jadi semuanya untuk gift gitu. Selama ini ya untuk kayak saya bikin karya untuk kasih ke teman-teman yang ulang tahun gitu-gitu. Gitu Pak. Jadi Luar biasa ya, Ibu. gitu. Luar biasa saya Karena pikir ya hobi. bahwa karena hobi. Iya, Ada beberapa hal yang saya tangkap bahwa Ibu ketika saya bertanya untuk atau mendorong tuh itu bisa dijadikan bisnis, Ibu bilang nanti saya tidak punya hobi lagi. iya, ah, ah, Nah, iya Pak. ketika yang Ibu kuasai, saya bilang bagaimana untuk berbisnis menjualnya. Wah, nanti ya apa ini pemberiannya gratis gift. Iya, jadi gitu. jadi dilakukan untuk semuanya untuk ya Iya, untuk free, hadiah for free ya, free, for free. for free ya, For free. gitu. Oke. Jadi mungkin Eh, mungkin nanti next time bisa dibikin kelas juga Pak. Mungkin apa, teman-teman mau berkarya untuk dibisniskan. Mungkin suatu saat, mungkin kalau sudah pandemi berakhir, kita bisa bikin kelas mungkin untuk basic class gitu, untuk art and craft gitu. ya, Next ya. oke. Ini penawaran yang menarik. Jadi mungkin teman-teman dari saya nggak tahu ya komisi dewasa atau apa yang akan melakukan ini. Uh, Ibu Binyo sudah bersedia meng-share, membagi, mengajar gitu ya. Jadi teman-teman yang bisa kepingin terlibat dalam decoupage ini ya, ada yang sudah mau mengajar secara free untuk hal ini. Terima kasih untuk Iya Pak, penawaran ini, Ibu. sama-sama Pak. Bu, dengan aktivitas hobi yang banyak, saya ingin tanya, keluarga semua juga memang mendukung hal ini ya? Mendukung sih Pak. Suami, anak-anak. Iya. Terus mereka Karena ibu ibu meniru masih punya juga kok Pak. hobi yang banyak saya lihat. Oh, meniru juga ya. Oh, iya, iya, iya. Biasanya kan anak-anak kan meniru orang tuanya, Pak. Jadi orang tuanya suka olahraga, anaknya juga suka olahraga. Saya suka ini ya, berkarya gitu. Anak-anak juga ikut berkarya gitu, Pak. Biasanya kan anak-anak suka mencontoh. Jadi ya asik-asik aja sih gitu. Cuman yang mungkin mereka keberatan itu kalau saya harus meeting-meeting lama sampai malam, itu yang keberatan. Tapi kalau untuk berkarya, mereka itu suka nungguin kok Pak. Kalau misalkan dekor sampai jam 2 gitu, mereka juga ikut saya ke gereja sampai jam 2.
gitu. Itu umur berapa sih anak ibu kok maunya sampai mereka menunggu sampai jam 2 subuh Eh, deh. sek- iya, sekarang ini yang satu umur 8, yang satu umur 12, Pak. Itu berarti sejak kejadian 2018 itu yang sering sampai pulang larut itu. Gitu. Karena kan siangnya saya bekerja, ya kan, sampai sore. Jadi saya biasanya bisa dekornya itu pulang kerja. Jadi pulang kerja kan ya sampai biasanya jam 1, jam 2 gitu, Pak. Gitu. Gitu. Jamnya kan sesuai dengan memang jadwal saya gitu. Itu Pak. Bu, ketika ibu mendekor gedung gereja GKI Ngagel yang belum jadi itu, memang Mm-mm. betul-betul kan kan saya lihat waktu itu beberapa orang bertanya, ini kan jendelanya ada tapi masih masih terbuka, belum ada kacanya, ada belum Oh pintunya, iya. dan dan itu di digambar oleh ibu untuk macam-macam, itu gimana? Nah, nah, ya Pak. Waktu itu kan, wah itu tantangan yang luar biasa, ya toh. Karena semua harus dibuat custom, ya kan. Mm-mm. Mau dekor seperti apa coba ya kalau kalau kondisinya seperti itu. Nah, waktu itu saya 2 kali di awal Desember itu saya 2 kali datang ke gedung gereja itu. Saya datang, saya bayangin ini mau diapain ya gitu. Terus saya datang 2 kali, sudah dapat ide, sudah dapat gambaran. Oh kira-kira nanti saya beginikan begitu. Nah terus kan ada beberapa jendela dan pintu yang masih belum ada pintu dan belum ada jendela. Nah waktu itu saya minta tolong Ya, untuk ditutup triplek, sementara ya. ditutup triplek. Kemudian saya cat hitam Mm-mm. supaya bisa ditulisin pakai kapur tulis gitu, pakai kapur supaya bisa ditulisin. Nah ditulisin yang sesuai dengan tema Christmas gitu. Nah waktu itu kalau saya melakukan sendiri itu nggak sempet karena waktunya itu kan mendadak Bapak, yang jadi waktunya sempit ya. Tanggal 19 itu baru serah terima, tanggal 20 boleh dikerjakan. Nah kalau saya kerjakan sendiri semuanya kan nggak sempat. Waktu itu saya ada minta tolong sama jemaat GKI yang bisa menulis kaligrafi Ah, ah. begitu. Nah waktu itu Hmm. saya lupa namanya, Cik Amel boleh bantu siapa namanya. Nah waktu itu minta tolong, saya kasih ininya, saya kasih sampelnya. Nanti saya mau di bagian ini tulisannya ini, saya kasih materinya begitu. Jadi waktu itu salah satu jemaat GKI Ngagel juga yang menulis kaligrafinya, tapi materi saya sudah siapin begitu. Seperti itu. Nah waktu itu bahagia sekali karena jadinya seperti itu looknya, sama persis dengan Hmm. sampelnya juga. Terus juga banyak jemaat maupun Bapak Pendeta juga sempat foto-foto di tulisan itu, sempat bikin bumerang juga sih kalau nggak salah waktu itu. Jadi ya idenya ya di kepala aja Pak. Jadi Iya, seperti itu dengan ada yang sudah membayangkan. sudah sudah menjawab, yang itu istrinya uh, Eka, Pak Eka ya. Ah, iya. Nah, itu next time Ya, itu kita boleh lupa bantu. namanya. Iya, Iya. tapi memang memang indah. Katanya konon yang melihat itu bercerita bahwa itu beliau juga langsung menulis, langsung Iya. langsung on the spot menulis. Iya, jadi saya kasih sampelnya itu kecil-kecil, Pak. Jadi kecil-kecil lewat handphone Ha, gitu kan. Nah, minta tolong ini ha, ha. ditulis dengan media yang sebesar ini dan harus selesai besok. Nah, gitu, Pak. Terus uh, bisa loh Pak, jadi saya sediakan kapurnya, materinya. Jadi dari yang tulisan kecil, jadi bisa jadi besar, luar biasa. Keren sih, gitu Pak.
Oh, Itu namanya Ima Amelia. As. Ada yang sudah. Oh iya, Yang menulis itu Amelia. ya. Sudah ada yang menjawab. Iya. Nah, next time itu boleh boleh dipanggil untuk Berkolaborasi ya. yes, gitu Pak, biar Untuk next event. untuk Natal besok berarti Ibu. Oh, Untuk Natal. Natal, untuk Natal. Wah, nggak Untuk tahu. Natal bulan depan. Saya belum tahu materinya untuk Natal bulan depan apa, Pak. Jadi biasanya itu kan uh, kita mesti bicara dulu sama si acara. Jadi maunya temanya seperti apa, terus jadi konsepnya seperti apa, terus uh, tim dekor itu yang berusaha untuk memvisualisasikan dari tema tersebut. Jadi gitu Pak, supaya bisa nyampe pesannya gitu ke jemaat, ke audiens gitu Pak. Ah, Jadi dekor itu bukan asal dekor. Dekor itu menurut saya itu harus mewakili ya Pak ya, mewakili dari tema acara gitu Pak. Jadi dekor itu harus apa bisa ya, menyatu. menerjemahkan ya tema Ya, itu ya. bisa Hmm. memvisualisasikan dari tema acara gitu Pak. Jadi uh, harus juga bisa bikin hidup, memberikan nyawa gitu lah Pak, seolah-olah dari sebuah acara gitu Pak. Gitu. Jadi supaya Bu Bu Binyo, uh-uh, sekarang kan sudah mulai ibadah onsite. uh-uh. Ibadah onsite sudah dimulai beberapa minggu ini dan mungkin kapasitas juga pelan-pelan mulai bertambah. Ibu kan sudah pernah ikut ini kan ibadah onsite ya di Iya, gereja. iya sudah Pak. Ya, terpikirkan enggak perlu perlu didekor apa di gereja untuk saat ini? Maksudnya dekor keseharian atau Dekor keseharian maksudnya menghias kan beberapa ini malah ada yang tulis lorong ke ke GEH itu dinding hitam disiapkan untuk ditulis-tulisin. Ini siapa nah yang nulis? Oh, itu ini yang menulis memberi bukan menulis ini memberi mandat untuk melakukannya. Ibu Lisa. oh boleh ya Bu. Mungkin saya berpikir itu boleh ya Bu ya. Boleh temanya apa boleh? Mungkin perlu ini Pak, kayak vas-vas apa, tanaman-tanaman apa itu sih yang kurang sih. Ya, boleh Nah, nanti. itu dia. Kalau boleh sih nanti boleh saya ubek-ubek nanti ya. Ya, saya pikir nanti dari komisi yang menangani ibadah itu mungkin bisa menghubungi. Ini Bu Lisa malah sudah bilang, oh itu lorong ke GEH ya dinding yang Boleh. hitam disiapin untuk ditulis-tulis. Oh Nah, ini boleh dia Bu. ya. Sudah dapat ini Pak. Sudah Sudah dapat green light-nya. dapat visa. Ya, sudah dapat visa ya Pak. Ya, bisa dapat visanya. Ibu bisa melakukan itu. Oh boleh boleh. Iya iya. Karena beberapa gereja kan sekarang orang datang dan masih cuma berfoto. Nah, mungkin kalau Ibu Binyo sudah pernah datang dan mengikuti ibadah, ini bisa diapain ya gereja ini bisa Bikin foto spot gitu ya. bikin Supaya foto menarik. spot juga. Supaya menarik ini ya Pak ya. Jemaat bisa lebih rajin ke gereja gitu kan ya. Mungkin selalu dikasih. Tadi Pak Pendetanya ada sih monitor, saya cuma enggak tahu. Beliau masih ada. Oh, Pak, itu memang lorong didesain untuk itu, Pak, untuk berkreasi supaya bisa ditulis-tulis itu, Pak. Itu Bu Lisa komentar. Nah, saya enggak tahu kalau itu didesain, tapi ini memang arsiteknya yang ngomong. Jadi ya, berarti benar ini, Bu. Oh iya, berarti tinggal nanti kita bikin konsepnya, materinya, baru kita eksekusi ya Pak ya. Boleh, memang didesain untuk itu. Arsiteknya yang ngomong loh, Bu. Iya, boleh. Ya. Oke Pak. Silakan Ibu mencari inspirasi untuk
1 jam Ya, kita berbicara. iya. Tidak terasa Bisa ya juga Pak ya? 1 jam ya. Iya, iya makanya. Padahal 1 saya jam juga bingung kita. ini mau ngomong apa. Kemarin dihubungi Masih saya kurang bingung. harusnya. Iya. Lanjut ngobrol nanti Pak di Oke, gereja. oke Bu, terima kasih sudah berbagi, terima kasih sudah boleh menginspirasi lebih banyak orang untuk mau melayani Tuhan dengan talenta, dengan bakat, dengan pemberian yang Tuhan berikan untuk kita. Terima kasih Ibu ya untuk Selamat. pelayanan Ibu, terima kasih untuk semuanya. Kita akan menutup dalam doa, Terima mari kasih. kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, mengucap syukur Tuhan untuk apa yang boleh kami dapat pada malam hari ini. Kami tetap berdoa untuk Ibu Binyo dalam bisnisnya, biarlah Tuhan terus memberkati. Dalam keluarganya, biarlah Tuhan juga terus hadir dan bersama dengan anak-anak yang dalam masa pertumbuhan juga ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Engkau memberikan Bu Binyo begitu banyak bakat talenta. Biarlah beliau juga boleh terus mengingat dan memakainya untuk pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengar. Selamat malam. Selamat malam. Yo.